kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen dan mekanisme kerja mesin penggiling dan mesin pemipil jagung. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Windy Adindia Dwi Herdiana dan saya Sulistia Rahmatur Miraj. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai komponen pada mesin penggiling tipe disc mill. Di sini kurang lebih pada gambar terdapat 9 part untuk menyusun sebuah mesin penggiling tipe disc mill. Di sini di sini gambar pertama menunjukkan bahwa ini adalah sebuah bahan rangka dengan susunan dan ukuran-ukuran yang berbeda-beda, di mana rangka ini merupakan sebagai penopang dari dudukan dari motor bensin, corong pemasukan, corong pengeluaran, dan ruang penggilingan. Kemudian yang kedua adalah mesin bensin. Mesin bensin ini merupakan jenis bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan atau sebagai tenaga dari penggerakan mesin ini untuk melakukan kerjanya. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat puli. Puli ini digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran poros yang satu ke poros yang lainnya dengan bantuan bel. Kemudian yang keempat, di sini terdapat belt atau sabukan yang terhubung dengan puli tersebut untuk mentransmisikan daya tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah sebuah ruang penggiling. Ruang penggiling adalah tempat di mana bahan baku akan digiling menjadi tepung. Kemudian yang gambar atau part yang ditunjukkan oleh nomor 6 merupakan bantalan. Bantalan ini adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk menumpu poros agar putaran dan gerakan bolak-balik dapat berlangsung secara halus, aman, dan berfungsi agar umur peralatan juga menjadi lebih lama atau memiliki umur pemakaian yang lebih lama. Kemudian di sini ada part yang ditunjukkan oleh gambar oleh nomor 7, yaitu corong pemasukan. Corong pemasukan ini berfungsi untuk memasukkan bahan ke dalam mesin. Kemudian yang ke-8 adalah ditunjukkan oleh nomor 8 adalah sebuah corong pengeluaran, di mana corong pengeluaran adalah tempat keluarnya tepung sebagai proses sebagai bentuk tempat pengeluaran dari hasil penggilingan yang telah dilakukan oleh mesin. Kemudian yang ke-9 adalah ayakan atau saringan yang berfungsi untuk menyaring tepung hasil penggilingan yang telah dilakukan oleh mesin. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme. Bagaimana mekanisme dari mekanisme kerja dari mesin tipe disc mill ini adalah, yang pertama adalah tentunya pemasukan bahan baku yang akan ditepung dalam corong input mesin. Kemudian bahan baku akan digiling oleh mesin. Kemudian yang ketiga adalah tepung hasil gilingan akan keluar melalui corong pengeluaran mesin. Dan yang terakhir adalah penyediaan wadah untuk menampung hasil penggilingan tersebut. selanjutnya tentang komponen pada mesin pemipil jagung. Komponen pada pemipil jagung bisa dilihat pada gambar di samping. Di antaranya yang pertama ada ruang saluran pemasukan jagung, yang kedua ada saluran pembuangan kulit jagung, dan yang ketiga ada diameter ruang pemipil jagung. Yang selanjutnya ada puli digerakkan. Selanjutnya juga ada kipas penyedot debu. Selanjutnya ada saluran pembuangan debu, ada motor diesel, ada output pemipil jagung, dan ada puli digerakkan. Untuk mekanisme kerja pada mesin pemipil jagung diantaranya adalah yang pertama, pengoperasian mesin pemipil mengikuti prosedur SOP untuk menjaga pengoperasian mesin. Yang kedua, ketika mesin diesel 14 PK dioperasikan dengan menentukan kapasitas RPM yang digunakan 800 RPM atau lebih tergantung dari proses cepat pemipilnya. Yang ketiga, ketika mesin dieselnya sudah dioperasikan, jagung yang harus dipilih yaitu yang sudah kering atau kadar airnya kecil, yaitu 0,05%, bisa dimasukkan melalui saluran pemasukannya ke dalam kapasitas mesin pemipil dengan dioperasikan oleh 2 orang dan diatur sesuai dengan proses kemampuan mesin pemipil tersebut. Yang keempat adalah proses pemipilan berlangsung di dalam ruang pemipilan dengan RPM 800 atau lebih sesuai dengan kecepatan pemipilan. Kelima adalah di ruang pemipilan terjadi pemisahan antara kulit jagung, tongkol, dan biji jagungnya.
biji jagung jatuh ke bawah sesuai dengan bentuk dan ukuran lubang saringannya. Sedangkan tongkol dan kulit jagung ada tempat pembuangannya, sehingga biji dengan kulit beserta tongkolnya terpisah. Yang keenam adalah selanjutnya biji jagung dan debu masuk ke ruang selanjutnya. Di ruang tersebut terjadi pemisahan antara debu dengan biji jagung. Wadah dan debu terdapat saluran pembuangan, begitu juga biji jagung ada salurannya, sehingga dapat didapat biji jagung sesuai yang diinginkan. Yang terakhir adalah setelah selesai melakukan pengoperasian, mesin pemipil jagung juga harus dimatikan sesuai dengan SOP, dan mesin supaya tetap awet harus dicek dan dibersihkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.